Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut pembahasan soal-soal SMP yang ada di pelatihan ya. Ini 1 ditambah negatif 2 tambah 3 tambah negatif 4 dan seterusnya. Nah, tinggal kita kelompokkan saja. Ini ya. Ini hasilnya negatif 1. Ini juga negatif 1 dan seterusnya. Jadi negatif satunya ada 50 karena ini kita pasang-pasangkan ya. Sehingga sama dengan negatif 1 kali 50, negatif 50. Oke, lanjut. 9 pangkat 1 dibagi 8 sisanya 1 ya. 9 kuadrat 81 dibagi 8 sisanya 1 tentu saja. 9 pangkat 3, nah sebenarnya tidak perlu repot memangkatkan 9 dengan 3, tapi cukup sisa yang ini kalikan dengan 9. Nah, 9 dibagi 8 sisanya 1 juga, sisa 1. Jadi berapapun pangkatnya, kalau 9 pangkat berapapun, kalau dibagi 8 sisanya 1. Secara aljabar itu karena 9 itu bisa ditulis begini, 14641. Kalau diuraikan dengan binomial Newton akan diperoleh kelipatan 9 ditambah 1 belakangnya. Oke, saya kira cukup pakai cara ini karena di SMP. Yang berikutnya ini saya tulis sama dengannya di bawah. Ini juga sama, kita kumpul-kumpulkan seperti ini dan seterusnya ya. Kita faktorkan, itu kan selisih kuadrat ya. 1 kurangi 2 dikali 1 tambah 2. Ingat, A kuadrat kurangi B kuadrat sama dengan A kurangi B dikali A plus B. Kemudian ditambah 3 kurangi 4, 3 tambah 4 dan seterusnya. Saya langsung ketemu di ujungnya aja. 99 kurangi 100 dikali 99 ditambah 100 sama dengan negatif 1, negatif 1, negatif 1 bisa kita keluarkan di depan. Jadi negatif 1, kemudian tinggal ini 1 tambah 2 tambah 3 dan seterusnya, 99 tambah 100. Jadi penjumlahan 1 sampai 100. Bilangan asli 1 sampai 100. Nah, kita tahu menggunakan teknik Gauss ya. Suku pertamanya 1, suku terakhirnya 100, bilangannya bukan. Maksud saya gini, ini kita pasang-pasangkan 1 dengan 100 itu kan 101, 2 dengan 99 juga 101, semuanya ada 50 pasang, jadi tinggal kalikan 50. Jadi sama dengan 5 negatif 5050. Lanjut. Rumus suku ke n barisan aritmetika adalah ini, yang ditanya jumlah 10 suku pertama. S10 itu ya suku pertama ditambah suku ke-10 seperti teknik Gauss tadi dikali n per 2 ya. Kalau ini n ya jadi n per 2 karena ini sudah langsung 10, ya udah 10 per 2 begitu. Suku pertamanya adalah 4 kali 1 kurangi 3 sama dengan 1. Suku ke-10 sama dengan 4 kali 10 kurangi 3. 40 kurangi 3 itu 37. Jadi kalau begitu 1 ditambah 37 bagi 2 kali 10. Ini 38. 38 dibagi 2 itu 19 ya. Kali 10 jadi 190. Lanjut. Nah, ini yang ditanya A banding B, kita kali silang aja. Ini kalikan dengan ini. Jadi 82A kuadrat dikurangi 123B kuadrat sama dengan ini kalikan ke sana. Dalam hal ini A dan B nya bilangan bukan 0 ya. Seperti itu. Kemudian ini 2A kuadrat ditambah 2B kuadrat. Ini kita kurangkan ke sini. Jadi 80A kuadrat sama dengan ini pindahkan ke sana. Jadi 125B kuadrat. Jadi kalau begitu A kuadrat per B kuadrat sama dengan 125 per 80. Semuanya kita bagi 5. Jadi ini 16
Dengan demikian A per B-nya adalah 5/4. Ya, asumsikan saja A dan B-nya positif ya, bilangan bulat positif. Lanjut soal ini ada sedikit trik. Jadi kita tulis ulang aja, 5 tambah 4, 5 kuadrat tambah 4 kuadrat, 5 pangkat 4 tambah 4 kuadrat, 4, oke, salah. Sorry. Waduh, ini kenapa ini? Oke. Ini tutup saja. Itu kembali lagi ke sini. Baik, ini 5 pangkat 2 ya. 5 pangkat 4 ditambah 4 pangkat 4. Ini kita kalikan aja dengan 5 kurangi 4 kali 1 ya. Satunya dibuat 5 kurangi 4. Nah, dengan cara yang ini tadi. Mana tadi? Ini ya, selisih kuadrat. Maka kita peroleh ini sama dengan 5 kuadrat kurangi 4 kuadrat kalikan dengan ini 4 pangkat 4. Ini kita kalikan dapat 5 pangkat 4 kurangi 4 pangkat 4 kalikan dengan 5 pangkat 4 ditambah 4 pangkat 4 sama dengan 5 pangkat 8 dikurangi 4 pangkat 8, tapi yang diminta ini dalam 2 pangkat, jadi 5 pangkat 8 kurangi 2 pangkat 16. Nah, ini X nya sama dengan 8, Y nya sama dengan 16 ya. Oke, itu kalau ditanya X kurangi Y berarti negatif 8 hasilnya. Saya lanjutkan ke soal berikutnya seperti ini. Ini ada 3 pangkat 14, ada 3 pangkat 2011. Kita faktorkan 3 pangkat 2011-nya. Maka ini tinggal 3 pangkat 2014 dibagi 3 pangkat 2011. Jadi 2014 kurangi 2011. Begitu, kurangi 1 ditambah 130. Yang penyebut kita biarkan. Nah, ini 27 kurangi 1, 26 ya. Sama dengan 26, 130 dibagi 26 itu 5. Jadi ini 2 pangkat 3 pangkat 2011, atau supaya pelan-pelan ya, sama dengan 26 dikali 3 pangkat 2011 tambah 130 dibagi 3 pangkat 2011 tambah 5. Begitu. Saya hapus dulu. Ini sama dengan 26 kita keluarkan pakai sifat distributif ya. 3 pangkat 2011 ditambah 5 dibagi 3 pangkat 2011 ya, tambah 5, ini dibagi hasilnya 1, maka hasilnya 26. Baik, mudah-mudahan jelas. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Yang kita buat akar 13 dikurangi 4 akar 10. Akar 13 kurangi 4 akar 10 bisa kita ubah menjadi ini 13, yang sini sisakan 2. 2 masuk ke akar itu kan jadi 4, ini 40. Seperti pola yang sudah ada ya. Jadi cari bilangan yang jumlahnya 13 tapi hasil kalinya 40. Nah, tentu bilangan itu adalah 8 dan 5 ya. A-nya 8, B-nya 5. Dengan demikian ini sama dengan akar 8 kurangi akar
5. Jadi ini ya. Oke, lanjut berikutnya. Nah, ini soal yang dianggap sulit. Ini jawaban yang membuat Pak Cecep. Jadi jawabannya juga dari Pak Cecep. Bila ini sebetulnya masalah keterbacaan aja. Bilangan CAHFS ini hanya istilah ya. UN, N-nya 1, 2, 3 didefinisikan sebagai berikut. Pertama, ditentukan dulu suku pertama dan suku kedua. Nah, untuk M atau dalam hal ini N lebih dari 2 atau suku selanjutnya adalah bilangan ini, bilangan CAHFS jika dan hanya jika dapat ditulis secara unik dengan satu cara ya, dari penjumlahan CAHFS yang berbeda. Nah, tetapi kita baru punya, oh ini salah, 2 ya. Baru punya 1 dan 2 bilangan CAHFS-nya itu. Kalau begitu suku ketiganya adalah ya pasti 1 tambah 2, 3. Dan tidak ada cara lain menjumlahkan, tidak ada cara lain untuk menghasilkan 3 berdasarkan 2 bilangan ini. Penjumlahan 2 bilangan itu. Begitu. Kemudian lanjut. Bagaimana dengan 4, suku keempat? Apakah suku keempat itu 4? Nah, 4 dalam hal ini bisa kita tulis sebagai 1 ditambah 3. Tapi ingat berbeda ya dengan penjumlahan bilangan CAHFS berbeda. Jadi tidak boleh ditulis begini. Jadi ini enggak. Jadi kalau begitu 4 hanya bisa ditulis dengan satu cara. Dengan demikian 4 adalah bilangan CAHFS. Begitu. Nah, berikutnya bagaimana? Kita cek 5. Cek 5 ya. 5 itu 1 tambah 5 itu 2 tambah 3. Tapi bisa juga 1 tambah 4. Ini semuanya bilangan CAHFS. Berarti kalau begitu 5 bukan bilangan CAHFS. Berarti suku kelimanya harus kita cari yang lain. Mungkin 6. 6 bisa ditulis sebagai, nah sekarang udah ada 4 bilangan ya, 1, 2, 3, 4. Cara menulis 6 itu hanya dengan 2 tambah 4 ya, 1 dengan 3 nggak bisa. Oke, berarti 6 masuk bilangan CAHFS. Seperti itu. Kemudian berikutnya suku kelimanya 6, suku keenamnya bagaimana? Mungkin kita menduga 7 ya. 7. Tapi 7 itu bisa ditulis 3 tambah 4 ya, 3 tambah 4. Ada lagi nggak? Kalau 6 masuk, kalau 7 coba perhatikan, 3 tambah 4 itu 7, tapi bisa juga ditulis 1 tambah 6. Berarti 7 bukan. Kalau 8 bagaimana? 8 ini 3 tambah 5. 8 itu 3 tambah 5. Oke, tapi bisa juga 2 tambah 6 ya. Jadi bisa juga 2 tambah 6. Betul ya? 2 tambah 6. Oh, 5-nya kan tidak ada. 5 bukan bilangan CAHFS, berarti ini enggak. Jadi kalau begitu 8 hanya bisa ditulis dengan satu cara, yaitu 2 tambah 6. Jadi U berapa nih? U 6-nya adalah 8. Dan seterusnya. Dengan cara seperti itu kita akan peroleh U7 sama dengan 11, U8-nya sama dengan 13. Ini hasil dari 2 tambah 11, ini hasil dari 3 tambah 8. Kemudian suku ke-9-nya adalah 16, hasil dari 13 tambah 3 ya. 13 tambah 3.
dan suku ke-10-nya adalah 18. Oke, silakan dicek ya. Jadi jawabannya suku ke-10-nya adalah 18. Jadi 8, mungkin kita menduga 9 ya. Tapi 9 itu 8 tambah 1 bisa, 3 tambah 6 juga bisa, makanya nggak masuk. Langsung loncat ke 11. Jadi jawabannya seperti itu.